Saudara-saudara, khususnya rekan-rekan pemudi dan pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan. Pada hari ini, Nusa Tenggara Timur mencatat sejarah, yaitu bergabungnya pemudi-pemuda, wanita, mahasiswa, dan juga para pegiat hukum ke dalam arus besar perubahan yang dibawa oleh Nasdem. Ini adalah sesuatu momen bersejarah yang tentunya akan membawa arus besar ini semakin besar, dan perubahan di negeri kita, khususnya di Nusa Tenggara Timur, akan semakin dekat di mata kita masing-masing. Sejarah juga mencatat bahwa saat kita berkumpul di ruangan ini, pemudi, pemuda, dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia sedang bergolak menuntut perubahan. Kita saksikan di televisi, kita baca di media massa, koran, yang tentunya koran Victory News ada di Nusa Tenggara Timur akan memuat dan sudah memuat bahwa para pemuda, pemudi, dan mahasiswa sedang bergerak ke jalan menuntut perubahan di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Apa sebabnya kita perlu perubahan? Apa yang diprotes oleh para mahasiswa, para pemuda dan pemudi? Mereka memprotes sesungguhnya bukan hanya soal bahan bakar minyak yang naik harganya. Mereka memprotes sesungguhnya bukan hanya karena harga-harga barang yang semakin meninggi. Mereka memprotes bukan hanya karena kebutuhan yang semakin sulit yang dihadapi oleh rakyat setiap hari. Yang mereka protes sebenarnya, sejatinya, adalah kepalsuan, kemunafikan, dan kepura-puraan dari para pemimpin bangsa yang ada di negeri ini. Itu yang mereka protes. Mengapa pemerintah, penguasa mengatakan kita harus hidup hemat, sementara dia membeli pesawat kepresidenan? Mengapa pemerintah mengatakan kita harus hidup hemat, sementara gaji presiden, gaji para menteri, gaji pejabat-pejabat tinggi, gaji gubernur Bank Indonesia justru naik pada saat kita harus hemat? Ini kepura-puraan, ini kemunafikan. Ini yang kita lawan. Tidak boleh lagi pemimpin berkata lain dan bertindak lain. Hati, kata, dan perbuatan harus satu. Dan itu adalah wujud langkah pertama dari restorasi Indonesia. Rekan-rekan, pemuda-pemudi yang saya cintai dan banggakan, tidak mudah membawa nama Nasdem, Nasional Demokrat ataupun Nasdem, karena kita melihat Nasdem menjadi simbol harapan baru perubahan bagi bangsa ini. Survei yang mengatakan tadi sudah disinggung oleh Kakak Vicky menempatkan Partai Nasdem pada posisi nomor 4 dari partai-partai politik yang ada. Itu bukan survei bikin-bikinan. Kita tidak pernah memesan survei yang hasilnya menggembirakan kita sendiri. Tapi itu menandakan dalam perjalanan singkat, Nasional Demokrat maupun Partai Nasdem menjadi simbol harapan rakyat di tengah keputusasaan melihat pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak memiliki hati nurani. Karena itu, membawa nama Nasdem, baik pemuda, pemudi, wanita maupun mahasiswa, dan juga para pegiat hukum, memiliki syarat-syarat yang berat. Yang paling berat
tetapi semangat gagasan bisa saja tua. Apa arti pemuda? Sejarah juga mencatat bahwa setiap momen perubahan yang penting bagi bangsa, pemuda berada di garda terdepan. 1908, apa yang terjadi? Ada yang tahu 1908? Kebangkitan nasional. 1928, Sumpah Pemuda yang menyatukan negeri kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Oke. Sumpah Pemuda. 1945, proklamasi kemerdekaan yang mungkin saja tidak terjadi pada tanggal 17 Agustus. Seandainya pada tanggal 16 Agustus pemuda tidak memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. 1998, ketika diktator berkuasa dan semakin mencengkram kehidupan rakyat, pemuda dan mahasiswa juga yang melakukan perubahan melalui gerakan reformasi. Kita ingin tahu apakah 2012, 2013 atau nanti 2014 sejarah akan memanggil kembali pemuda. Sejarah akan memanggil kembali kita, Anda dan saya, untuk melakukan gerakan perubahan merestorasi Indonesia. Ini tugas sejarah pemuda yang kita tidak bisa mengelak. Karena itu, siapkan hati dan pikiran, siapkan tenaga, siapkan seluruh yang kita punyai, bahwa kita berjuang bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan